Halo, saya Asma Ramjana dari SUJ Angkatan 2022 dengan NIM 494711. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum SDGL untuk acara kelima, yakni object detection menggunakan instant segmentation pada objek bangunan di Jakarta. Gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu hasil dari instant segmentation-nya, di sini saya akan menjelaskan mengenai si instant segmentation tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa instant segmentation itu merupakan proses yang digunakan untuk deteksi bangunan di Jakarta yang menggunakan teknik analisis citra secara canggih yang dapat mengidentifikasi dan memisahkan setiap bangunan individual di area tersebut, khususnya di area Jakarta begitu. Kemudian em, tidak hanya itu, em, metode instant segmentation itu juga tidak hanya mendeteksi keberadaan bangunan, tetapi juga memberikan batas yang tepat untuk setiap strukturnya. Kemudian, dalam konteks bangunan di Jakarta, instant segmentation itu mampu mengidentifikasi setiap bangunan secara terpisah, kemudian mampu memberikan outline atau maks yang akurat untuk setiap bangunan yang mengikuti bentuk aslinya, kemudian dapat membedakan antara berbagai jenis bangunan yang mungkin ada di Jakarta gitu ya. Kemudian juga dapat memungkinkan atau dapat digunakan untuk analisis spasial yang lebih rinci karena hasil dari deteksi objek menggunakan instant segmentation itu nanti akan memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi yang disajikan dalam bentuk PDF gitu ya. Kemudian selanjutnya apa sih perbedaan antara object detection dengan semantic segmentation dan juga dengan instant segmentation pada kali ini? Jadi object detection itu berfokus untuk mendeteksi objek ya dalam citra satelit seperti misalnya mendeteksi objek kelapa sawit gitu. Kemudian em, di mana object detection itu nantinya di setiap objek kelapa sawit itu nanti akan ditandai dengan boarding box, kemudian diberikan label begitu. Nah, sementara itu untuk semantic segmentation itu berfungsi untuk mengklasifikasikan tutupan lahan, misalnya area tambang di acara kemarin, di mana nanti ya setiap pixel itu nanti akan diberikan label berupa area tambang gitu. Kemudian untuk instant segmentation sendiri, ini nanti berfungsi untuk mengidentifikasi bangunan secara individual di daerah Jakarta. Jadi, setiap bangunan itu nanti akan memiliki batas yang tepat, bukan hanya bounding box gitu. Kemudian, selanjutnya, apa saja tahapan dari instant segmentation ini? Ada tiga tahapan ini. Eh, yang penting atau secara garis besar yang pertama itu adalah extract model, strain model, dan juga data object gitu. Baik, kita langsung ke tahapannya saja. Yang pertama, tahapannya masih sama ya, seperti proses-proses detect object maupun semantic segmentation, di mana kita perlu melakukan export training atau mengekspor apa input rasternya itu atau feature-feature dari dalam data SAP-nya. Namun sebelum kita ekspor data seperti itu, kita perlu membuka tabel atribut data apa SHP bangunannya, kemudian kita tambahkan field class. Jadi kita menambahkan field class dengan tipenya itu long, yang kemudian kita isikan angka satu gitu. Setelah itu kita dapat melakukan expert training, di mana di sini kita dapat ke view, view processing, kemudian di sini kita cari nah ini expert training data. Nah, di sini kita dapat menginputkan input rasternya itu berupa raster dari Jakarta, kemudian untuk additional yang ini kita kosongkan. Nah, untuk output foldernya kita bisa membuat folder baru yang berupa FU gitu. Kemudian di sini untuk input feature-nya kita pilih settlement dengan class value fieldnya itu class, kemudian untuk input mass polygon ini dikosongkan saja, buffernya buffer harus juga dikosongkan. Kemudian untuk image format di sini kita pakai div ya karena format dari data itu berupa raster gitu. Nah di sini ini default aja. Nah untuk referensi sistemnya kita bisa pilih Max
em, space. Nah, untuk metadata formatnya di sini kita pakai RCCN. RCCN Max ini. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan proses selanjutnya. Saya akan jelaskan mengapa kita pakai RCCN. Untuk bagian environment-nya, ini kita default saja kemudian di run. Nah, untuk hasilnya nanti akan ada folder baru di dalam folder kita ya yang berupa FU. Nah, ini merupakan tabel yang kok tabel ini merupakan folder hasil dari ekspor training data yang tadi berupa FU, di mana kalau kita klik ini ada beberapa file dan juga beberapa folder. Yang pertama ada file, folder image yang membuat apa deteksi ekspor trennya tadi ya maksudnya objek-objek bangunannya ini ini banyak sekali. Kemudian di sini ada labels ini seperti ini. Kemudian di sini juga ada modelsnya, seperti ini ya. Kemudian ada akumulasi stats-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk stats-nya ini ya. Stats yang dihasilkan dari proses ekspor training data untuk instance segmentation di bangunan Jakarta. Di sini ada image feature, feature per image, class, dan class name seperti stats-stats pada object detection dan juga segmentation, segmen semantik ya, di mana di image ini merupakan ukuran dari fotonya itu. Kemudian di sini ada feature, nah feature-nya itu berjumlah ada 1486, di mana di sini untuk feature per image itu memiliki nilai minimal 1, rata-rata 2,83, dan juga maksimalnya itu 8. Kemudian untuk class-nya ini hanya satu, dengan nama class-nya itu juga satu, di mana class-nya itu memiliki nilai satu dengan image-nya 525, feature-nya tadi ini ya 100, 1486, dan juga ada nilai min rata-rata juga min max-nya tuh 0, kosong gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjut ke tahapan berikutnya untuk pengolahan atau deteksi bangunan di Jakarta ini dengan instance segmentation. Setelah kita melakukan train uh, uh, export train data for deep learning, kita dapat melakukan generate modelnya melalui proses training data. Nah, kita bisa menggunakan ini, train data learning model. Nah, di sini kita untuk input training datanya kita bisa menggunakan folder hasil dari export trainingnya tadi berupa FU. Kemudian kita membuat output model baru ya, berupa folder berupa namanya itu train underscore demo. Kemudian untuk max epoch-nya ini atau epoch itu kita pakai 20. Karena di max epoch ini nantinya itu akan berkaitan dengan hasil yang akan kita peroleh, nilai akurasi atau dari grafik matriksnya gitu. Kemudian untuk model parameternya di sini untuk model type-nya kita pakai Mars SCNN. Mana ya? Ini dia. Ini. Kenapa kita pakai ini? Karena uh, Max SCNN itu merupakan apa ya? eh, Model deep learning yang kuat ya untuk melakukan tugas instant segmentation, di mana em, model ini tuh mencakup deteksi objek serta segmentasi presisi pada pixel objek. Kemudian eh, jadi kenapa kita pakai model type-nya ini? Karena model type tersebut itu akan memberikan analisis objek secara detail dan juga akurat untuk proses instance segmentation. Jadi ini tuh modelnya khusus untuk proses instance segmentation gitu. Nah, selanjutnya setelah kita pilih model parameternya atau model type-nya, di sini nanti akan muncul beberapa model arguments seperti chip size dan juga monitor. Nah, untuk monitor itu bisa di opsional ya, bersifat opsional, jadi bisa digunakan atau tidak gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk backbone modelnya kita pakai Raster 50. Nah, untuk environments-nya di sini kita hanya mengatur di processor type-nya kita menggunakan CPU supaya tidak error. Karena kalau pakai GPU biasanya error gitu ya. Minimalisir error saja. Kemudian di run, nah setelah kita run, nanti kita akan menghasilkan folder baru berupa train demo. Outputnya tadi kan train demo ya. Wait, saya share dulu. Bentar, ini masih FU. Nah, ini adalah tren demonya. Di sini kita peroleh model matriksnya ya. Di mana di sini kita pakai tadi ya, model type-nya berupa Max RCNN. Kemudian arsitekturnya atau backbone-nya kita pakai SNet 50. Dan di sini ada training dan validation loss grafiknya.
Sini ya, di mana berdasarkan grafik ini tuh untuk nilai dari 0 ke 2000 untuk batch prosesnya ya, itu mengalami penurunan, mengalami kenaikan ya. Sorry, ini tuh mengalami penurunan ya, karena ini dari loss 2, ini sama aja ke 0 sampai ke 2000. Nah, sedangkan untuk loss-nya juga sama, ini bisa lebih dari 10 loss ya, untuk setiap batch-nya. Kemudian di sini kita memperoleh average precision score-nya sebesar 0,8. Di mana 0,8 ini bisa diartikan bahwa proses dari training deep learning-nya itu sudah memiliki akurasi yang tinggi karena sudah lebih dari 60% begitu. Jika average precision score-nya ini kurang dari 60% atau 0,6, maka uh, precision score-nya itu dianggap kurang akurat begitu. Jadi max epochnya itu bisa diperbesar lagi nilainya gitu ya. Kemudian di sini ada growth rate atau prediction, di sini adalah growth rate-nya, di sini prediction-nya, di mana berdasarkan nilai average precision score-nya itu nanti akan berpengaruh dari objeknya ini. Gambarnya ini adalah contoh-contoh objeknya ya. Jadi berdasarkan ini apa sampel result-nya ini bisa kita amati bahwa ini sudah cukup sesuai dengan growth rate-nya ini. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan deep learning, kita kembali ke ArcGIS Pro dulu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kita akan melakukan deteksi objek menggunakan tools detect object using deep learning. Sebentar, kita dulu detect object using deep learning. Nah, ini ya. Di mana di sini kita akan menggunakan data raster lain untuk input rasternya. Setelah itu untuk output detection-nya ini kita bisa membuat output baru. Untuk model definition-nya di sini kita pakai hasil dari training learning-nya tadi yakni train underscore demo. Nah, kemudian setelah itu dia akan muncul beberapa argumen seperti padding, bed size, threshold, return box, dan juga field size. Gitu. Itu nanti bisa untuk bed size-nya itu bisa disesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kemudian bisa kita run gitu. Nah, nah hasilnya ntar seperti ini ya, yang sudah tertampil di layar ini. Seperti ini. Ini merupakan hasil dari detect objeknya. Selanjutnya, setelah itu kita juga bisa membuka nih apa atribut tabelnya. Nah, ini atribut tabelnya ya dari object detection-nya sangat banyak. Ada nilai confidence dan juga set line. Setelah itu, kita bisa melakukan uji akurasi data deteksi melalui tools Compute Accuracy for Object Deep Learning. Toolsnya nama panjang ya. Accuracy for Object Deep Learning nah, ini ya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan atau mengatur parameter datanya, di mana di parameter feature ini bisa kita pilih detect feature dari hasil apa detect objeknya tadi. Kemudian di sini untuk ground truth feature-nya ini bisa kita buat sendiri ya, terserah. Kemudian untuk output akurasi tabelnya ini juga kita buat nama output sendiri. Ini juga output akurasi reportnya ini nanti juga kita buat output sendiri di mana ini nanti hasilnya dalam format PDF. Kemudian untuk detect class-nya itu class dan juga ground-nya juga class. Dan untuk minimum intersection-nya ini bisa kita default 0,5 atau kita bisa sesuaikan sendiri gitu. Misal 0,1 atau berapa gitu. Kemudian di run. Nah, hasilnya itu nantinya adalah ini. Mana di sini untuk ada nilai precision dan juga recall. Juga ada nilai F1 score-nya juga gitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan hasil dari nilai akurasi
format PDF-nya tadi ya. Ini merupakan akurasi assessment report, di mana di sini untuk menilai dari keseluruhan kelasnya itu ada 0,07. Begitu. Kenapa 0,07? Karena, wait, bentar dulu lah. Nah, dari hasil akurasi itu, yakni sebesar 0,07, itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata presisi untuk berbagai IOU atau intersection over union threshold berada pada nilai yang sangat rendah, di mana MAP atau Mean Effort Precision itu biasanya digunakan untuk nilai performa model, dan juga semakin tinggi nilai MAP itu maka semakin baik kinerja modelnya, di mana eh, IUU yang lebih dari 0,1000 di setiap semua kelas itu kan ada nilai precisionnya itu ini. Jadi, kesimpulan dari hasil instant segmentation dari PDF ini ya, itu menunjukkan bahwa meskipun model memiliki recall yang tinggi, yakni 0,89 ini ya, atau bisa dibilang 89% lebih, itu merupakan model yang kurang akurat dalam hal presisi, untuk presisinya sebesar 0,23 itu. Jadi, artinya banyak prediksi yang salah atau false positif karena itu mencerminkan dari nilai MAP yang rendah yakni 0,07 tadi, yang berarti performa deteksi dari keseluruhan modal itu tidak optimal untuk mendeteksi bangunan di Jakarta, yang mana ada banyak deteksi palsu yang memengaruhi kinerja modal tersebut. Nah, eh, kenapa sih nilai akurasi dari tren di Perling dan juga nilai akurasi yang di dalam format PDF ini berbeda? Kan tren deep learning tadi kan 0,80 ya, yang mana itu kan menunjukkan sudah bagus, ya kan, sudah bagus. Sedangkan di nilai akurasinya ini malah hanya 0,07 untuk semua kelasnya. Itu karena terdapat perbedaan antara nilai akurasi yang disebabkan berbagai faktor ya, seperti dataset yang digunakan untuk evaluasi, terus adanya atau terjadi overfitting pada data pelatihan, kemudian ada perbedaan dalam pengaturan threshold AOU-nya. Nah, model tersebut itu mungkin menunjukkan performa tinggi selama pelatihan ya di model matriks data tersebut. Tetapi ketika diuji pada secara data di dunia nyata itu lebih kompleks dan beragam sehingga akurasinya itu menurun secara drastis seperti pada file PDF tersebut. Begitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.